Kali ini saya membuat presentasi tentang motivasi dan peningkatan kinerja karyawan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Motivasi dan peningkatan kinerja karyawan adalah dua hal yang saling terkait erat dalam dunia bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, peran karyawan berkinerja tinggi menjadi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Karena itu, memenuhi faktor-faktor yang memotivasi karyawan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja mereka menjadi prioritas utama bagi para pemimpin atau manajer. Ini adalah dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi karyawan berarti membangkitkan semangat, minat, dan antusiasme dalam diri mereka untuk bekerja lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik. Tingkat motivasi karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengakuan atas kinerja, penghargaan, kesempatan untuk berkembang, lingkungan kerja yang kondusif, dan perasaan dihargai sebagai bagian dari tim. Peningkatan kinerja karyawan di sisi lain adalah proses mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya termasuk pelatihan dan pengembangan, pengaturan tujuan yang jelas, pemberian umpan balik yang konstruktif, serta penerapan sistem penghargaan dan pengakuan yang tepat. Dalam bisnis yang dinamis, organisasi yang berhasil adalah yang mampu memotivasi karyawan mereka untuk memberikan kontribusi maksimal dan meningkatkan kerja mereka secara berkesinambungan. Dengan memberdayakan karyawan dan memberikan motivasi yang tepat dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Namun demikian, banyak sekali permasalahan mengenai motivasi dan peningkatan kinerja karyawan. Beberapa terjadi pada suatu perusahaan yang sudah cukup berdiri lama dan memiliki reputasi yang baik dalam hal kualitas produksinya. Manajemen perusahaan menyadari bahwa kinerja karyawan dan tingkat motivasinya mengalami penurunan dan berdampak negatif terhadap produktivitas dan kualitas produksi. Setelah dilakukan analisis, ternyata ada 3 permasalahan utama terhadap turunnya kinerja. Yang pertama adalah penurunan motivasi karyawan, kedua ketidakjelasan tujuan dan harapan, dan yang ketiga adanya kurangnya penghargaan dan pengakuan. Pada saat penurunan motivasi karyawan, banyak karyawan yang terlihat kurang termotivasi sehingga berdampak pada efisiensi produksi dan kualitas akhir produk. Hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara keseluruhan di mana tingkat produksi rata-rata menurun dan menimbulkan cacat produksi. Lalu ketidakjelasan tujuan dan harapan, di mana beberapa karyawan merasa bingung tentang tujuan perusahaan dan ekspektasi kinerja yang jelas. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian dan dapat menghambat kinerja mereka. Lalu kurangnya penghargaan dan pengakuan, di mana lingkungan yang kerja yang kurang mendukung, banyak karyawan merasa tidak dihargai oleh atasan sehingga semangat kerja mereka menurun. Yang paling mencolok adalah karyawan mempunyai perasaan tidak diakui oleh perusahaan sehingga semangat bekerja mereka jauh menurun. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan solusi yang tepat dan terarah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan efisiensi produksi, mengurangi cacat produk, dan memperkuat kompetitif dan reputasi perusahaan sebagai faktor utama dalam memperkuat daya saing perusahaan. Jadi
Untuk meningkatkan motivasi karyawan, merupakan langkah penting untuk mencapai kinerja yang optimal dan kesuksesan perusahaan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Yang pertama adalah pengakuan dan penghargaan, di mana pengakuan diberikan atas kontribusi dan pencapaian karyawan secara teratur. Penghargaan itu dapat berupa apresiasi lisan, pengakuan tertulis, sertifikat penghargaan, atau hadiah khusus. Pengakuan yang tulus dapat meningkatkan rasa dihargai dan memberikan dorongan bagi karyawan untuk terus bekerja dengan baik. Lalu kesempatan pengembangan, di mana disediakan kesempatan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan memberikan kesempatan ini, karyawan merasa dihargai dan dapat mengembangkan potensi mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan bekerja di perusahaan dengan lebih baik. Lalu ada klarifikasi tujuan dan ekspektasi, di mana dipastikan bahwa tujuan perusahaan dan harapan kinerja yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap karyawan. Ketika karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka, mereka akan lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai sasaran tersebut. Lalu keempat adalah pemberian umpan balik konstruktif, di mana berikan umpan balik yang konstruktif dan berorientasi pada perbaikan kepada karyawan secara teratur. Umpan balik yang baik membantu karyawan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu kita berikan fasilitasi, partisipasi, dan inisiatif, di mana kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan memberikan inovasi, gagasan, atau yang lain, sehingga mereka memiliki rasa dan merasa dihargai oleh atas sumbangan ide mereka untuk meningkat, dan itu akan meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Meningkatkan motivasi karyawan juga dapat dilakukan dengan tim kerja yang solid. Jadi di lingkungan perusahaan harus dibangun lingkungan kerja yang positif dan mendukung, di mana kolaborasi dan kerja tim didorong. Karyawan merasa termotivasi ketika mereka merasa bagian dari tim yang saling mendukung dan dapat mencapai tujuan bersama. Terusnya ada pengaturan target dan reward yang realistis, bahwa tetapkan target yang dapat dicapai dan memberikan penghargaan yang sesuai atas pencapaian target tersebut. Reward yang realistis akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan memberikan hasil yang lebih baik. Terusnya jalin komunikasi yang efisien, di mana komunikasi harus terbuka dan transparan dengan karyawan. Pastikan bahwa informasi mengenai perusahaan, rencana, dan pengembangan diumumkan dengan tepat waktu. Komunikasi yang efektif akan dapat membantu karyawan merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam mencapai visi perusahaan. Terusnya berikan mereka kesempatan karir dan kenaikan gaji. Jadi kesempatan jenjang karir yang jelas dan kesempatan kenaikan gaji berdasarkan kinerja dan pencapaian. Jika karyawan memiliki peluang untuk berkembang dalam perusahaan, mereka akan merasa termotivasi untuk berinvestasi lebih banyak dalam pekerjaan mereka. Lalu terakhir adalah penerapan program insentif, di mana pertimbangan untuk menerapkan program insentif seperti bonus kinerja, tunjangan khusus, atau program bagi hasil. Program insentif dapat menjadi dorongan tambahan bagi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih luas. Intinya dengan menerapkan strategi-strategi yang konsisten, perusahaan dapat mencapai lingkungan kerja yang lebih baik, termotivasi, produktif, dan berkinerja tinggi, serta meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Lalu bagaimana untuk memperjelas tujuan dari perusahaan agar karyawan tahu tujuan perusahaan? Jadi mengatasi ketidakjelasan tentang tujuan perusahaan dan ekspektasi kinerja merupakan langkah penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan, di mana peningkatan komunikasi antara manajemen dan karyawan adalah kunci untuk mengatasi ketidakjelasan. Pastikan visi, misi, dan tujuan perusahaan disampaikan secara jelas dan terbuka bagi seluruh karyawan. Gunakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat rutin, surat kabar perusahaan, email, ataupun apapun yang merupakan platform komunikasi internal untuk memastikan pesan-pesan penting harus sampai dari perusahaan kepada seluruh karyawan. Lalu tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur dan pastikan bahwa tujuan perusahaan dan tujuan departemen atau tim ditetapkan secara spesifik, terukur, dan dapat diukur. Karyawan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja mereka akan diukur. Tujuan yang jelas akan membantu menghilangkan ketidakpastian dan memberikan arah yang lebih jelas kepada karyawan. Terusnya berikan penjelasan personal, maksudnya manajer atau pimpinan tim dapat memberikan penjelasan personal kepada karyawan tentang tujuan dan harapan kinerja mereka. Diskusi secara individual dan karyawan mengenai berbagai peran mereka berkontribusi kepada pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya atau memberikan masukan kepada perusahaan. Selanjutnya, kita bisa sediakan pelatihan dan pengembangan di mana karyawan kita dukung untuk melakukan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan pekerjaan mereka. Sehingga pelatihan itu dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan mereka pasti akan menjadi lebih percaya diri dalam mencapai tujuan dan ekspektasi kinerja. Terus gunakan pengukuran kinerja yang transparan. Jadi terapkan sistem pengukuran kinerja atau KPI yang transparan dan objektif. Jadi karyawan dapat melihat sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan ekspektasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja yang jelas akan memberikan umpan balik yang lebih baik kepada karyawan dan membantu mereka mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan kerja atau melakukan perbaikan. Terusnya fasilitasi diskusi dan pertanyaan. Jadi ajak karyawan untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait tujuan dan ekspektasi perusahaan. Sediakan forum untuk bertanya dan memberikan masukan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses ini, mereka akan lebih terlibat dan lebih mudah memahami tujuan dari organisasi perusahaan. Terus lakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Jadi selalu lakukan evaluasi, ambil umpan balik dari karyawan dan berusaha untuk terus meningkatkan komunikasi serta kejelasan tujuan. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan tetap memahami tujuan dan ekspektasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Di sini untuk memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap karyawan ada beberapa hal saya pisahkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dan keterbukaan, di mana pastikan bahwa ekspektasi kinerja, tanggung jawab, dan peran setiap karyawan jelas dan dipahami dengan baik. Komunikasikan secara terbuka tentang harapan kinerja dan bagaimana kontribusi mereka penting bagi kesuksesan perusahaan. Perusahaan juga harus aktif meminta umpan balik dari karyawan tentang lingkungan kerja, manajemen, dan perasaan mereka terkait dihargai atau tidak. Terbuka terhadap kritik memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki masalah yang ada secara internal. Lalu implementasi pengakuan dan penghargaan, di mana buat sistem pengakuan yang menyediakan penghargaan bagi karyawan yang bekerja baik dan memberikan kontribusi luar biasa. Hal ini berupa penghargaan baik itu sertifikat, hadiah, promosi, atau kesempatan pengembangan khusus. Jangan hanya fokus pada penghargaan umum, tetapi juga berikan penghargaan yang spesifik berdasarkan prestasi yang telah dicapai. Dengan cara ini, karyawan merasa diakui secara individu atau atas usaha dan kontribusi mereka. Lalu peningkatkan keterlibatan karyawan, di mana berikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proyek tim atau diskusi kelompok. Kolaborasi ini dapat meningkatkan keterlibatan dan memberikan rasa diakui sebagai bagian dari tim.
Berikan karyawan kesempatan untuk memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Keterlibatan ini dapat memberikan rasa memiliki dan dihargai atas kontribusi ide mereka. Lalu yang lebih utama lagi adalah ciptakan budaya penghargaan dan pengakuan, di mana pimpinan harus menjadi contoh dan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada bawahannya. Tunjukkan apresiasi secara langsung dan nyata kepada setiap karyawan. Dorong seluruh tim manajemen untuk terus membantu dan secara rutin memberikan prestasi untuk perusahaan. Terusnya kontribusi itu merupakan menjadi salah satu budaya yang harus dilakukan terus-menerus oleh perusahaan sehingga karyawan akan menyadari bahwa ini merupakan ciri khas dari perusahaan kita. Akhirnya kita dapat menyimpulkan dan penutup bahwa dalam menghadapi tantangan lingkungan kerja yang kurang mendukung dan perasaan tidak dihargai oleh atasan, penting bagi perusahaan untuk menyadari betapa berharganya peran karyawan dalam kesuksesan organisasi. Mengatasi masalah ini adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan karena karyawan yang merasa diakui dan dihargai cenderung lebih berdedikasi, termotivasi, dan berkinerja lebih bagus. Dengan meningkatkan komunikasi dan mengimplementasikan sistem dan pengakuan dan penghargaan yang tepat, serta menciptakan budaya perusahaan yang mengapresiasi kontribusi karyawan, perusahaan dapat membentuk lingkungan kerja yang positif dan memicu semangat kerja yang menguntungkan bagi semua pihak. Melalui langkah-langkah yang telah diuraikan, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan karyawan dan menciptakan sinergi antara perusahaan dan individu yang menjadi bagian dari tim. Perhatikan dan apresiasi terhadap kontribusi karyawan menciptakan iklim kerja yang produktif, inovatif, dan bermakna. Dalam pandangan yang lebih luas, upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan memberikan pengakuan kepada karyawan juga dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan dan menarik bakat-bakat yang berkualitas tinggi di tengah persaingan SDM yang semakin ketat. Dengan berfokus pada peningkatan semangat kerja dan kesejahteraan karyawan, perusahaan dapat mencapai tujuan dari organisasi sehingga menciptakan organisasi yang berkinerja unggul dalam jangka yang panjang. Ini sebagian referensi dari apa pemaparan saya dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.